Selamat pagi, saya Yeskel Enrico Ferdinand, nomor absen 34 dari 11 MIPA 2. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem akresi terlebih dahulu. Sistem akresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Ekskresi pada manusia melibatkan alat-alat ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Tapi saya di sini hanya akan menjelaskan dua alat sistem akresi saja, yaitu hati dan kulit. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Hati juga mengeluarkan empedu. Empedu ialah cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Berikut adalah bagian-bagian hati, yakni yang pertama, kanaliku. Kanaliku adalah saluran kecil yang menghubungkan lakuna bersama serta memiliki fungsi sebagai lorong yang dilalui nutrisi ke osteosit dan mengeluarkan produk limbah. Yang kedua adalah sinusoid. Sinusoid adalah pembuluh darah kecil yang merupakan jenis kapiler serupa endotelium Bernefestia. Yang ketiga itu adalah sel Kuiper, adalah sejenis makrofaga yang hanya bermukim pada hati, tepatnya pada dinding sinusoid. Yang keempat adalah vena sentral, adalah vena-vena yang dekat dengan jantung sebagai pusat sirkulasi. Lalu selanjutnya adalah lakuna, adalah ruang kecil yang mengandung sel-sel tulang atau dikenal sebagai osteosit. Lalu arteri hepatika merupakan pembuluh nadi yang membawa atau mengalirkan darah bersih dan mengandung zat oksigen O2 menuju ke hati. Lalu vena portal hepatika. Ini adalah lubang utama dari sistem vena portal. Lalu ada hepatorit, adalah sel utama dari hati yang berperan dalam banyak lintasan metabolisme dengan bobot sekitar 80% dari massa hati dan inti sel baik tunggal maupun ganda. Lalu yang terakhir ada saluran empedu, adalah struktur berbentuk tabung panjang yang membawa empedu. Lalu proses pembentukan getah empedu. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin entrasi yang sudah tua atau juga rusak. Hemoglobin tersebut kemudian akan diuraikan menjadi hemin, lalu zat besi serta juga hemoglobin, zat besi atau Fe, dan juga globin akan disimpan di dalam hati serta akan dikirim ke sumsum tulang untuk bisa menjadi bahan utama pembentukan sel darah merah baru. Heme atau hermin akan dirombak menjadi bilirubin dan juga biliverdin. Kedua zat tersebut merupakan zat pemberi warna bagi cairan empedu sehingga cairan empedu itu berwarna hijau biru. Zat warna tersebut akan mengalami proses oksidasi menjadi urobilin. Setelah itu urobilin diekskresikan keluar tubuh dan dengan melalui feses serta urin. Zat inilah yang memberikan kekuningan pada feses serta urin. Lalu urea terbentuk ketika sel tubuh kelebihan asam amino sehingga mengalami deaminasi. Dalam proses deaminasi, gugus amin atau min NH dipindahkan dari asam amino. Proses ini menghasilkan amonia yang beracun. Di mitokondria terjadi reaksi pembentukan sitrulin. Amonia atau NH14 bereaksi dengan CO2, ATP, dan ADP sehingga menghasilkan karbomoil fosfat atau CP. CP bereaksi dengan ornitin dan menghasilkan sitrulin. Sitrulin akan dibawa ke sitosol dan bereaksi dengan aspartat. Kemudian hasil reaksi tersebut pecah menjadi arginin atau salah satu asam amino esensial dan fumarat. Hati dengan bantuan enzim organase dan air akan mengubah arginin menjadi ornitin dan urea.
Urea akan dibuang melalui ginjal, sedangkan ornitin akan mengikat amonia dan membawanya ke dalam empedu atau dibawa keluar bersama urin. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit terdapat kelenjar keringat yang mengekskresikan zat-zat sisa. Zat-zat sisa tersebut dikeluarkan melalui pori-pori kulit yang berupa keringat. Keringat tersusun dari air dan garam-garam mineral, khususnya garam dapur atau NaCl, yang merupakan hasil metabolisme protein. Adapun bagian-bagian kulit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pori-pori, lalu ada rambut, organ Meissner, permukaan kulit, epidermis, dermis, jaringan lemak, stratum germinavum, ada stratum corneum, ada jaringan bawah kulit, organ Pallini, kelenjar keringat luar, kelenjar keringat dalam, ada folikel rambut, ada stratum granulosum, stratum lucidium, serabut saraf, corpus rovini, kelenjar sabosea, dan yang terakhir ada otot penegak. Lalu di sini ada proses pengeluaran diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat jika hipotalamus mendekat rangsangan. Misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Kemudian kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan selanjutnya mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Lalu yang terakhir ekskresi kulit atau suding. Dalam sudingin, pada sudingin maka akan merangsang hipotalamus kembali dan hipotalamus akan menghasilkan enzim bradikini. Enzim bradikinin mempengaruhi kerja kelenjar keringat pada sudingin. Kelenjar keringat tidak terlalu aktif sehingga pembuluh dari arteri di bawah kulit akan menyempit. Hal itu akan menyebabkan pori-pori mengecil sehingga keringat keluar dikit atau bahkan tidak sama sekali. Akan tetapi, sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh tubuh adalah urin, bukanlah keringat. Urin tersebut disalurkan melalui ginjal dan dikeluarkan melalui saluran kemih. Dengan demikian, saat suhu dingin kita sedikit mengeluarkan keringat, akan tetapi lebih banyak mengeluarkan urin. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.